Halo Virgo, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading general Virgo. Di weekly reading general ini, saya khusus ambil energi bagi kamu, tidak berdasarkan tanggal ya, tapi berdasarkan energi yang kamu miliki untuk beberapa hari ini di minggu ini. Ambil pesan yang menurut kamu sesuai, abaikan bila tidak, karena ini tidak diperuntukkan untuk personal ya. Jadi saya tidak menjamin akan 100% cocok dengan energi kamu. Diabaikan bila tidak sesuai. Ambil nilai positif atau nilai motivasinya, dan ya boleh dianggap sebagai fun reading ya. Ya, ada Nine of Swords, Queen of Pentacles, Seven of Wands, Ten of Pentacles, Tower, Four of Cups, Two of Cups. Ya, beberapa di antara kamu sepertinya ada nih yang khawatir, ada yang stres, kepikiran terus sama orang lama ya. Ya, ada yang kehilangan pasangannya. Udah berumah tangga tapi sepertinya dilanda masalah ya. Saya lihat bahwa kamu kurang sehat di minggu ini, keadaan fisik kurang buger ya, dikarenakan tidak tidur dengan teratur ya. Untuk beberapa di antara Virgo, kamu yang dealing dengan sesama elemen kamu merupakan, sepertinya ini merupakan belahan jiwa ya. Ada komunikasi nih, tetap ada komunikasi, cuman seperti ada masalah ini tiba-tiba terjadi ya, kondisi yang menyebabkan kamu dengan pasangan kamu nggak bisa ketemu ya. Untuk debatan menurut kamu ada Nine of Pentacles, Eight of Wands. Ini hubungan yang tough, membutuhkan kesabaran, terkhusus kamu yang udah lama pacaran, yang LDRan, yang berumah tangga. Saya ngelihat ini ada yang beberapa di antara kamu udah berpisah, ada yang dilanda masalah di minggu ini. Untuk kamu yang jomblo, saya melihat ini lebih fokus untuk healing, fokus untuk menyembuhkan hati yang luka dari orang lama tapi masih teringat ya. Di satu sisi saya melihat kamu juga fokus nih untuk bekerja, memperkaya diri sendiri. Oke, saya akan klarifikasi untuk setiap kartu untuk Virgo. Ya, ada Ten of Cups, Queen of Cups, Six of Pentacles, Five of Swords, Eight of Cups, dan juga Temperance. Iya, ini hubungan yang belum pasti. Kamu ngerasa hubungan kamu dengan si dia ini nggak jelas. Sebenarnya komunikasinya bagus-bagus aja gitu ya. Ada saling tolong menolong, saling memberikan perhatian ya. Untuk Six of Pentacles, saya ngelihat kamu sering nih nge-support pasangan kamu. Kalau bukan kamu, pasangan kamu, sebaliknya ya. Dan di minggu ini kamu dengan pasangan mampu untuk meredam semacam perbedaan pendapat, meredam amarah ya. Saya ngelihat semacam ada konflik nih antara kamu dengan pasangan. Bisa jadi karena miskomunikasi ya, berbeda pandangan ya, terlalu lama menunggu nih gitu ya. Jadi salah satu ini seperti mendesak. Ada juga beberapa di antara kamu, dua-duanya udah pengen ketemu, pengen menyelesaikan masalah yang muncul
di hubungan kamu, tapi ada kondisi di mana kamu dengan pasangan dituntut untuk bersabar. Ya, saya melihat bahwa dianya pengen bahagia sama kamu, pengen berumah tangga, ya. Tapi karena ada kondisi situasi ini ya, lebih ke situasi. Ada juga ini erat kaitannya dengan masalah dari keluarga. Bisa dari keluarga si laki-laki, si pasangan kamu ya, si laki-laki atau si perempuan, ataupun karena masalah keuangan. Ya, ada kekecewaan karena masalah ini ya. Apa yang menjadi harapan-harapan kamu dengan pasangan tidak terwujud dengan cepat. Memang ini energinya adalah energi yang membutuhkan kesabaran nih. Belum tahu memang ya, belum pasti. Tapi saya melihat bahwa ada ikatan yang kuat nih antara kamu dengan pasangan di sini ya. Masih ingin bahagia, pengen hidup bahagia, masih menjalin komunikasi yang bagus nih gitu. Cuman situasi emosional kamu di minggu ini nggak stabil ya, nggak sabaran, kecewa nih dengan situasi kondisi keuangan, sama ada semacam hambatan-hambatan gitu ya. Untuk beberapa di antara kamu yang ingin melakukan perjalanan ketemu dengan pasangan, ya, hambatannya ini lebih ke peraturan, ya, bisa jadi karena pekerjaan yang tidak tidak bisa dikondisikan dengan harapan kamu dan harapan dia. Ada beberapa di antara pasangan kamu ini yang berenergi Scorpio, Cancer, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius ini pergi meninggalkan kamu ya. Dia pergi meninggalkan kamu. Ada juga nih beberapa di antara kamu yang pergi meninggalkan karena kamu ngerasa ya ada perasaan-perasaan di sini yang nggak cocok nih gitu, nggak nyambung. Kita nggak satu visi misi, selalu berantem gitu. Tapi ada urusan-urusan yang belum selesai di antara kalian. Ini belum dituntaskan dan hanya akan bisa dituntaskan dengan cara kekeluargaan. Ya, harus dengan hati yang dingin. Ya, saya ngelihat beberapa di antara kamu yang menantikan ini orang lama, ya. Kamu masih menunggu ya, masih kepikiran terus juga ke situ karena belum selesai nih urusan yang belum selesai, yang belum kelar ini yang mengikat kalian, kamu dengan pasangan. Ini yang menjadi ikatan di dalam hubungan ini. Ya, untuk beberapa di antara kamu, saya ngelihat walaupun ada semacam masalah ya, ada perpisahan, ada situasi yang tidak menentu di sini, tapi komunikasi dan keterikatan kalian satu sama lain karena ada dasar cinta ya, itu masih membuat hubungan ini jalan. Ya, sebenarnya dibutuhkan kesabaran aja sih gitu ya untuk memperoleh harapan-harapan kamu dengan pasangan. Ada Eight of Wands nih. Ya, untuk Eight of Wands pengen sepertinya merangkul semua ya, harapan-harapan kamu itu terwujud semua. Ya, di sini keuangan juga saya lihat ada nampak. Pengen menikah, pengen hidup sukses, keuangan lancar, semuanya berjalan lancar. Tapi sebaliknya ada ini sepertinya kalau saya ngelihat ini lebih ujian ya, lebih ujian untuk lebih bersabar. Ya, saya ngelihat ini semacam semesta itu memberikan
itu lebih panjang lagi untuk kamu untuk memperbaiki diri, langkah demi langkah. Jadi kalaupun di sini untuk beberapa di antara kamu sepertinya aku udah bagus lah, sifatku bagus, perbuatanku sama orang-orang di sekitarku udah bagus gitu ya. Saya ngelihat ini lebih menguji kesabaran kamu, juga menuntaskan bagian-bagian tertentu di dalam kehidupan kamu secara personal yang belum selesai. Ada angan-angan atau cita-cita kamu yang belum selesai secara personal, itu coba diwujudkan dulu gitu. Ya, kalaupun itu sudah terwujud semua, mungkin ada hal-hal lain seperti ujian kesabaran, seperti yang saya katakan tadi ya. Kalau ini bersabar, cukup bersabar aja ya. Saya kira bakalan bisa bersatu. Semesta itu akan melihat ini semacam ujian yang diberikan oleh semesta ya. Semesta seperti mempertanyakan hubungan kamu dengan pasangan, seberapa kuat kamu dengan pasangan kamu bisa bertahan gitu. Kalau kamu dengan si dia ini memang benar-benar ya kuat untuk saling menunggu, kuat untuk mewujudkan impian kalian bersama, nah lambat laun ini akan direstui. Ibarat kalau kita memiliki pasangan ya, nggak selalu kan disetujui sama orang tua kan gitu ya. Tapi kan kalau terus-terusan kita ambil hati orang tua ya, kita tunjukkan hal-hal terbaik dari kita terhadap keluarga ya, lambat laun hati mereka akan luluh. Semacam gitu nih. Di sini saya lihat dengan cara kerja alam untuk merestui hubungan kamu dengan pasangan kamu. Untuk kamu yang jomblo juga demikian. Ya, harapan kamu adalah memperoleh jodoh gitu ya. Ada hal-hal yang harus kamu bersihkan di sini, clear up gitu, dituntaskan. Masalah personal kamu ataupun masa lalu kamu, energinya harus dilepaskan. Ya. Oke. Saya akan buka di sini untuk spiritual guidance Virgo ya. Jangan patah semangat. Intinya jangan patah semangat ya, untuk terus bersabar menunggu jodoh. Untuk kamu yang jomblo ya, yang pacaran, yang belum pasti hingga sekarang, hingga ke jenjang pernikahan, ya ini semacam ujian dan sembari menunggu jawaban dari semesta, restu dari semesta. Lakukan hal-hal positif di dalam kehidupan kamu secara personal ya. Apa yang merupakan cita-cita atau hal-hal yang perlu dibersihkan, dituntaskan, tuntaskan gitu ya. Oke, ada emotions, twin flames, dan juga imagine. Oke, emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. Kendalikan emosi kamu ya, kontrol pikiran kamu. Jangan sampai emosi kamu yang menguasai diri kamu, karena ini bisa mendistorsi persepsi kita ya. Alhasil kita nggak bisa melihat segala sesuatunya dengan jelas, dengan positif ya. Kalaupun agak lambat ya memperoleh jodoh ya, semesta mungkin sedang menyiapkan yang terbaik sama kamu ya. Semesta nggak pengen yang asal-asalan sama kamu. Artinya kamu diberikan waktu nih untuk berbenah diri ya, membersihkan diri dari energi-energi lama, urusan-urusan yang belum selesai secara personal ya.
yang kamu miliki itu harus kamu tuntaskan, fokus ke situ dulu. Ya, kita nggak tahu jodoh itu di mana, ya kan. Nah, sembari kamu ini fokus menuntaskan semuanya, ternyata ketemu nih gitu ya. Ya untuk kamu yang udah bercerai, ya ini saatnya sepertinya buat Virgo untuk fokus menyelesaikan urusan-urusan dengan energi lama ya. Kalau udah berakhir, udah lepaskan gitu ya, jangan diingat-ingat lagi gitu ya. Fokus kerja, cari uang. Kalau udah mapan pasti udah tinggal pilih-pilih tuh gitu. Ya untuk yang berpasangan, saya ngelihat ini lebih biasa lah. Kalau di dalam hubungan itu yang udah menikah ya, terkhusus di dalam hubungan pasti ada masalah gitu ya kan. Ada urusan-urusan yang belum selesai. Ya kadangkala masalah tiba-tiba bisa muncul. Ya justru disitulah kita bisa siap menerima atau ya bersikap tough ya, menghadapi segala kemungkinan yang terjadi kapanpun itu gitu ya. Yang penting adalah sabar, bisa kontrol emosi di minggu ini, karena saya melihat Virgo beberapa di antara kamu emosional di minggu ini ya. Ya ini juga bisa faktor karena puasa ya kan. Kalau udah haus, lemah gitu, teringat-ingat lagi sama yang lama, ada urusan-urusan belum kelar, jadi beban pikiran. Ini bisa jadi penyakit gitu ya. Ya tanpa disadari, ini udah emosional, malah jadi emosi nanti yang mengkontrol diri kita sendiri gitu. Oke, yang kedua ada Twin Flames, your passionate nights ya. Cari dulu aktivitas yang membuat kamu ngerasa itu adalah passion kamu gitu. Apa yang membuat kamu ngerasa excited? Misalnya ngerjain hobi ya, atau memperbanyak kekayaan misalnya. Ya ini akan membangkitkan rasa kepercayaan diri jadinya ya kan. Bahkan akan dengan sendirinya membuat kamu percaya diri walaupun jomblo. Ya. Kalaupun ada masalah juga ya, kalau kita bersabar ya, bekerja keras ya, jalin komunikasi yang baik dengan pasangan, ini bakalan ada solusinya gitu untuk persoalan yang ada di hubungan kamu dengan pasangan. Oke, imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. Ya, pikirkan yang positif-positif, bayangkan yang positif-positif yang hadir di dalam diri kamu. Ini semacam afirmasi gitu ya. Ya, kalau kita bangun tidur, afirmasikan yang positif-positif. Aku pasti bisa menyelesaikan masalahku. Aku bisa melepaskan energi lama dari pikiranku. Ya. Tetapi nggak cukup hanya diafirmasikan aja gitu ya. Kalau terus-terus diingat-ingat, ya nggak akan bersih. Ya, sembari diafirmasikan, sembari kamu melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, dengan sendirinya semuanya akan terdissolve. Ya, semuanya akan melebur. Hal-hal yang menyakitkan, yang membuat sedih, ngerasa nggak pasti, yang membuat kamu kecewa gitu ya. Ya, oke. Intinya di minggu ini saya ngelihat walaupun ada masalah nih, ya, selama kamu dengan pasangan ada menjalin komunikasi yang baik, bisa mengkontrol emosi, apapun masalahnya bisa diatasi. Ya, karena ada ikatan jiwa, ikatan perasaan yang kuat di sini. Demikian untuk Virgo, jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Oke? Tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Goodbye.